Simpan dulu Bun resepnya. Ini bisa jadi ide jualan laris manis ke depan. Kita tinggal campurkan aja mentega, 200 gram margarin, dan gula halus. Kemudian kita aduk sebentar saja hingga tercampur rata. Lanjut tambahkan susu bubuk dan tepung maizena. Dan diaduknya sebentar saja ya. Jangan kelamaan agar adonan tidak melebar. Tambahkan 2 kuning telur dan diaduk rata. Kita pakai setengah kilogram tepung terigu. Saya pakai tepung protein rendah atau yang kunci biru. Disaring dan diaduk rata. Tepung terigunya dimasukkan secara bertahap ya Bun, agar lebih mudah tercampur saat diaduk. Lanjut diaduk dengan tangan. Tapi jangan terlalu lama ya. Untuk isiannya, saya pakai 1 kilogram selai nanas. Dan saya pakai cetakan seperti ini untuk mencetak kuenya. Kalau tidak punya cetakan, bisa dibentuk manual dengan tangan. Tinggal semprot aja seperti ini. Nama cetakannya adalah cetakan nastar gulung. Letakkan sehelai nanas di atas adonan dan gulung seperti ini. Sebelum dipanggang, panasin dulu oven 10 menit dengan suhu 140 derajat Celcius. Dan lanjut panggang selama 25 menit dengan suhu 140 derajat. Campurkan kuning telur dan bahan lainnya dan aduk rata. Ini sebagai bahan olesannya ya Bun. Setelah dipanggang keluarin dari oven dan biarkan dingin dulu, baru beri bahan olesan. Lanjut panggang selama 10 menit lagi. Dan jika sudah matang, keluarkan dari oven. Satu resep ini hasilnya banyak Bun. Sisanya masih ngantri di oven. Yang saya perlihatkan yang sudah matang aja ya. Rasanya enak banget. Suami sangat senang setiap kali dibuatkan kue ini. Katanya sangat enak dan lembut. Masukkan semua bahan-bahan yang ada di deskripsi. Lalu masak sambil diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan kelapa parut. Aku pakai kelapa setengah tua dan lanjut aduk rata. Kemudian masukkan di wadah dan sisihkan dulu. Di dalam wadah masukkan 1 bungkus tepung ketan putih, 6 sendok makan tepung beras dan garam. Aduk hingga merata. Siapkan 400 ml air putih. Tambahkan pasta pandan dan pewarna makanan hijau. Dan campurkan di adonan kering 1 bungkus santan kara dan uleni adonan hingga merata. Air pandannya kita masukkan bertahap agar lebih mudah tercampur. Dan lanjut uleni hingga adonannya tercampur. Nah, jika adonan sudah tercampur seperti ini, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan aduk hingga adonan lembut dan kalis. Dan bulatkan adonan hingga bentuknya ngerol seperti ini. Dan tekan bagian tengah adonan karena akan kita beri isian dan masukkan kelapa parut yang sudah kita buat tadi. Dan bulatkan kembali adonan dan masukkan di dalam cetakan yang sudah diolesi minyak goreng. Kemudian kukus 15 menit dan disisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat flas santannya. Lalu campurkan semua bahan-bahan yang ada di deskripsi dan masak sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Masukkan kue yang sudah kita kukus tadi dan aduk hingga merata. Oh ya, buat kamu yang suka resep-resep dari Francisca Tian, jangan lupa di-like dan di-share ya. Terima kasih. Rasanya sangat enak. Manisnya pas, lembut dan creamy.